sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan tugasnya. Iblis akan terus menggoda manusia, menggoda dan merayu untuk sebagai temannya di neraka di akhirat nanti. Kita sebagai anak Adam harusnya lebih berhati-hati, lebih mawas diri dan lebih waspada. Sebab godaan iblis akan datang dari beberapa sisi, beberapa aspek yang kita jarang sadar kalau kita sudah masuk dalam jerat godaannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, menjaga, melindungi tauhid serta iman kita, agar kita tetap selamat sampai kita menghadapnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman yang rela dan ikhlas bergabung dalam channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Malam ini saya dan anak-anak akan memberikan obrolan-obrolan santai, sedikit ilmu, sedikit cerita, bisa dikatakan mistik dan bisa dikatakan nyata. Cerita itu umum terjadi di masyarakat kita, masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, dan masyarakat Jawa pada umumnya. Akhir-akhir ini banyak fenomena orang sering menghalalkan segala cara untuk mencapai target dan tujuannya. Contoh, dalam hal perdagangan, dalam hal menempuh apa yang dia idam-idamkan, menempuh jabatan, dan menempuh apapun demi nafsu, demi ambisi akan duniawi. Orang-orang sering memakai cara yang tidak lazim. Salah satu contoh adalah pesugihan. Salah satu contoh lagi adalah konspirasi dengan dunia lain. Dengan segala macam syarat, ada yang berubah pengorbanan nyawa, ada yang berubah apapun lah yang sifatnya menuruti apa yang dikatakan oleh jin agar bisa ditaklukkan dan diperintah untuk membantu kekayaan, untuk membantu mencari kekayaan. Banyak fenomena tuyul, fenomena pesugihan yang memakan tumbal, buto hijau, ular. Nanti kita bahas. Sebenarnya pesugihan itu apa? Sebenarnya tuyul itu siapa? Atau sebenarnya penglaris itu apa sih? Monggo, ini anak-anak ini kayaknya banyak pertanyaan soal ilmu umum. Ayo, adik pertanyaannya piye, Dek? Karo Mbak nanti tak jawab bareng. Pertanyaannya gimana? Gak ngerti, Mbak Dini yang ngerti yo. Saya bertanya Mbak Dini ya. Pesugihan itu ambilnya di mana? Pesugihan apa jenisnya? Nggak tahu, ya jenisnya apa aja? Jenisnya ya wakeh kalau bisa dikatakan. Kalau satu itu sampai ratusan bahkan ribuan jenisnya. Contoh lah tuyul ya. Tuyul. Terus iya maksudnya? Tuyul ngambilnya di mana? Iya, ngambilnya di mana? Tuyul tuku, Din. Itu tukunya pakai apa kan? Dia kan mau uang dari tuyul. Online, tuku nang Shopee. Guyon, Din, guyon. Tuyul itu rata-rata itu orang beli. Bahkan ada di suatu tempat, Papa pernah merantau di daerah luar Jawa pokoknya, sampai vulgar, ada spanduk besar bertuliskan jual tuyul. Ngeri toh sampai segitunya. Tuyul itu biasanya seseorang itu ngambilnya dari, ada macam-macam sih. Ada yang datang sendiri. Contoh, nanti makanya untuk pelajaran suatu saat sampean yang akan datang ketika wis rumah tangga, rantai duit, jangan terus mengeluh dengan yang Allah berikan. Mau dagang sepi, biasanya mau sambat. Mereka wis tare wangi buka isu sampai sore kok sepi, kan gitu. Terus piye iki kok menemangan opo? Ngono to. Lah iku sering sambat-sambatnya seseorang gak terima akan apa yang Allah kehendaki. Padahal kalau orang mau sabar, tetap ada jalan keluar. Gak mungkin lah seseorang itu sampai dibiarkan kelaparan oleh Allah, itu gak mungkin.
Sebab Allah itu bertanggung jawab atas segala segala ciptaannya. Jangankan manusia, apapun yang jalan di muka bumi ini dicukupi rezekinya oleh Allah gitu kan. Contoh, ini ada suatu kisah, kisah dari teman saya dulu. Memang daerah itu, daerah-daerah tersebut tuh mayoritas kita sebutlah dalam suatu desa. Mayoritas orangnya melakukan konspirasi. Kasarannya bisa dikatakan 80-90% lah orang itu punya pesugihan. Terus ceritanya ngene konco iku mang. Ceritanya dene konco iku pas ibuke sahabat ngono. Merga jangele duit ra tau duwe. Ana tuyul, datang lah tuyul iku. Teko dhewe. Kok iso ya? Ya iso soalnya di situ di kampung itu kan banyak berkeliaran. Mungkin tuyul ki rumah-rumahtane wong nek dulu wis mati, akhirnya tuyul kan gak pentuan. Terus bisa lihat nggak wong? Iso. Kok iso ndelok? Iya, gak tahu lah. Tuyul ngurup bocah cilik. Aku melok gitu ceritanya iku. Ande waktu itu koncoku emang gelem, ya suki ngono di rumah. Ada lagi contoh, seseorang datang ke sebuah gunung, kita nggak mau sebut gunung atau sebuah hutan kan. Jadi di situ biasanya ada juru kunci. Mbah, mbak mau ya, kula nih ajeng pengen niku mbah mergawe pengen suke, pengen cepet enak. Lho sampean purun, lek purun, ya tak kayak iki. Tapi biasanya sih juru kunci dalam suatu tempat itu nggak mungkin langsung ngasih kok. Dia tetap mengingatkan. Wes mau pikir toh le, wes mau pikir toh nak. Iki bahaya. Nanti dampaknya semacam ini. Gue koyok ngini loh. Tapi nek mengingatkan apa kok tetap ngasih? Padahal aku tahu bahaya. Terus mau mengingatkan Bering tapi dia kok tetap mau ngasih. Ya memang orangnya kerjanya seperti itu sih seorang juru kunci itu. Ya ibaratnya menuruti, nuruti apa yang di orang itu minta. Tapi kan syaratnya ya kemungkinan ya syaratnya harus diingatkan dulu. Akhirnya kan gitu. Ya wis bah, sekarang jalan keluar mana iki? Utangku ya wis akeh kasarane. Totolan sepi. Terus aku manut syaratnya sampean. Ibaratnya gitu tuh. Ngerti itu paham ceritanya Bapak. Akhirnya ya wis. Tapi nih kadang-kadang orangnya kan masih nawar. Nih iso joget tumbal Bapak. Jangan pakai nyawa. Sakno, kan gitu. Akhirnya cuman gelem tuyul kan gitu tuh. Aku duwe tuyul, supaya anak lah tuyul. Nanti tuyul itu ngene. Sampai kasih marga ke saya, beli ke saya. Sampai mau beli saya 1 juta. Nanti tiap hari dia akan menghasilkan uang 1 juta ke sampean. Itu menurut dia. Akhirnya sepakat lah. Tapi tentunya dengan ritual, enggak serta merta ngekei duit 1 juta oleh tuyul enggak. Sampean harus mandi kembang dulu kan gitu. Banyaklah ritualnya. Tiap-tiap juru kunci itu nggak sama. Ono ritual suruh puasa, suruh melek di tempat itu, ada macam-macam lah. Tapi itu nggak, tiap orang itu nggak sama. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Meskipun orang mencari jalan yang salah loh. Jalan salah itu nggak semuanya berhasil. Kenapa kok ada yang berhasil, ada yang enggak? Kenapa? Ini kok nggak berhasil atau gagal bukan berarti dia dibenci apa, dia disayang. Soalnya sudah, kalau sudah sumpah, sudah ikrar, sudah masuk ke seluruh tarumat. Saat itulah orang tersebut musyrik. Dia meminta apapun dari Allah, di luar Allah kan gitu. Kalau ada orang kok nggak bisa, ya berarti Allah masih sayang. Gitu loh. Terus kalau bisa berarti aku nggak sayang gitu. Ya tetap sayang. Tapi kan jatahnya wis ono. Kowe tetep tak neraka. Gusti Allah itu nggak pernah nggak sayang sama seluruh hambanya. Sayang kabeh. Saking welase Gusti Allah. Berarti nanti kita bahas agak belakangan. Sebenarnya pesugihan atau tuyul sapa ning gawe itu? Tak Gusti Allah tuh. Bahkan menyekutukan beliau pun Gusti Allah kok oleh. Kowe kula arep nyekutuno aku Gusti Allah ngekei sen. Ngono, tapi pertanggungjawabannya nanti. Akhirnya dibawa pulanglah tuyul itu. Ya, contoh sih dia dapat tiap hari, yo tuyul kerjanya kan nyuri. Dicolong nang pasar nanti pulang dapat uang. Tapi tetap ada
tetap ada nanti di belakangan hari ada dampak. Nggak mungkin nggak ada dampak. Biasanya orang ngambil tuyul, setahu papa, ada khorin dari anaknya yang akan lahir diambil satu. Biasanya anaknya kok cacat dan akhirnya meninggal. Ya ngono. Biasanya sih. Ada yang itu, ada yang enggak. Ada yang dia enggak sampai, umpama ya orang itu ditakdirkan Allah umur 80, tahu-tahu umur 50 soalnya wis enak, akhirnya diambil oleh Allah kan gitu. Ya, terus kalau arwah orang yang meninggal gara-gara pesugihan itu langsung kembali ke Allah atau kan katanya Gara-gara sing pesugihan apa nek tuyul kan enggak tumbal toh, tumbalnya iya dirinya yang sendiri. lain yang kayak ngambil tumbal gitu. Contoh ya. Iya. Contoh nih ada satu lagi pesugihan. Sampai pernah krungu ular berkepala manusia. Kadang saya kalau aku sudah memuja itu, ngambil itu, ya contohlah kita datang ke Gunung Kawi atau kemana, tahu-tahu dapat, pulang-pulang kita ngerawat pesugihan. Jadi kerjaan kita itu orang kalau merawat itu nggak ada grafik turun. Begitu dia nyampe, biasanya tumbalnya itu satu yang diambil. Kalau nggak anak ya ibunya, tumbal yang paling besar. Begitu nyampe rumah, ada orang tuanya atau anaknya yang ngeri kan itu. Habis itu dia kerja tuh grafiknya nggak pernah turun, naik, terus naik. Itu loh. Nanti dan tiap tahun orang kan nyiapkan tumbal. Pertama tumbal besar, tumbal anaknya. Nah tahun berikutnya kan dia tetap ada tumbal lagi. Terus arwah orang yang meninggal gara-gara pesugihan itu langsung kembali ke Allah atau dipek setani atau piye? Yang jelas arwah-arwah semacam itu tuh belum bisa kembali ke Allah. Orang-orang yang dijadikan tumbal, umpama ada seorang sakit terjadikan tumbal pesugihan, langsung dipekerjakan. Kerjakan itu. Dipekerjakan di dimensi mereka. Contoh pungger dari pesugihan seluruh alam, seluruh Pulau Jawa itu kan Blorong. Jadi begitu orang mati karena pesugihan, ya dipekerjakanlah di situ. Dipekerjakan jadi Ya banyak, ya jadi pekerjakan ono, coro pekerjaan. Kongkon mikul, kongkon nopo, kadang jadi kayu bakar. Ngeri. jadi bakar. Nah, itu pun sampai kiamat. Terus kayak semacam itu. Kalau orang lihat sedih. Papa waktu itu pernah ngalami, tahu semacam itu. Ngamuk sama Bapak pernah. Ya Allah, wong iki mentolone. Terus sempat jengkel, sempat ngamuk sama orang yang punya. Arab tak singkat ditegur mbek Gusti Allah, Bapak. Di urusanku, orang yang matinya kena ini itu hak saya. Prerogatif Allah. Kan gitu. Apa urusannya dengan kamu? Aku tak kei kok. Wong ku jaluk pesugihan tak kei kok, aku apa protes. Intinya kan gitu, tegurannya semacam itulah. Kurangnya piye? Iya, lewat firasat, lewat apa yang kan balik akhirnya. Ya lewat gurune apa. Sekarang sama lo campur. Iku urusannya Gusti Allah karo yang minta pesugihan dan yang mati. Loh Mbah, pertanyaannya Bapak. Berarti Gusti Allah gak adil. Keadilan Gusti Allah itu gak bisa di kita nalar. Ya iku adilnya pangeran. Nah kalian mau apa? Ketika Allah berkehendak semacam itu, mau kita apakan? Nolongso yang nolongso, sedih ya sedih. Tapi ya Allah, Bapak nggak bisa bayangkan lah nanti orang-orang semacam itu yang sudah musyrik, sudah berharap selain Allah, apalagi menumbalkan seorang, menumbalkan orang tua, menumbalkan anak. Gak ngerti lah nanti nasibnya. Memang Gusti Allah Maha Pengampun. Apapun yang manusia lakukan, Gusti Allah gak jengkel. Gusti Allah saya ngampuni seluruh dosa manusia. Tapi siji, ojo dilirwakno pangeran itu. Jangan meminta selain saya. Ketika Allah dilirwakno, ya sembuh nanti nasibnya kayak apalah. Entah itu bau surga sedikit pun nggak dapat, insya Allah nggak dapat. Terus apa mana?
Terus aku mau nanya yang tadi kan katanya dipekerjakan sama dunia lain tuh, dipekerjakan gimana? Ya dunia lain kan punya kesibukan tuh sama dengan manusia. Yo aktivitas, yo makan, yo jalan, yo apa kan gitu. Terus Yo terus jadi dipekerjakan yo mungkin orang nang sawah dari kon tandur kon ngerakal tanpa dibayar, tanpa dikasih makan, diperbudak lah intinya kan gitu tuh. Diperbudak. Kadang disuruh ini, disuruh ini. Ngono. terus ya kalau ada orang Mm-mm. sing wis kadung jupuk pesugihan sing ono tumbale, terus di tengah-tengah dia ini sadar dia mau tobat, itu bisa nggak tobat terus udah mau berhenti sama perjanjiannya sama setan tadi? Dalam kasus semacam ini bapak agak bisa memutuskan ya. Masalah tobat itu kan prerogatif Gusti Allah kan. Bapak gak bisa mengklaim. Kalau orang itu tobat bisa kok tobat. Diterima gak kan apa kata Allah nanti. Tapi kalau sama setannya perjanjiannya berhenti, Heeh. mesti gak wis gak nggawa tumbal neh, gak popo to piye to. Ya dibangan wonge. Ya jelas dibangan. Dia perjanjian dengan juru kunci. Itu sama halnya perjanjian dengan Nyai Blorong. Dikejar sama Blorong. Nah kok enak. Setannya yang ngono ngamuk. Makanya jangan konspirasi dengan dunia lain. Ketika kita bisa menaklukkan dunia lain dan dunia lain itu bekerja untuk kita, suatu saat dia minta bayaran ke kita. Jelas minta bayaran. Dikejar. Dihabiskan duitnya. Nyawa kita diambil seketika itu juga. Bahkan dunia lain tuh nggak mungkin orang itu mati dalam keadaan ingat. Mati dalam keadaan ingat Allah. Piye carane udah wis mangan keringatku kok. Kowe kok mati kok pengen enak diterima ning Gusti Allah. Kowe meneh dadi kanca konan neraka. Jelas iblis tetap enggak, orang sudah menyatakan ikrar menganut dunia lain, menganut dunia, menganut iblis. Mau nggak mau matinya harus ikut saya. Iblis saya nggak terima. Dikejar lah orang itu. Kok cari tobat? Kok enak? Dia caranya nggak sampai tobat. Ini masalah diterima enggaknya. Jangankan kok sempat tobat. Dalam sepengetahuan Bapak semacam itu. Nggak sampai tobat. Kalaupun dibungkus dengan, biasanya orang-orang itu kan kelihatan sufi malah. Kelihatan dibungkus dengan ibadah-ibadah dunia yang kelihatan kadang sering nyumbang, sering ini. Cuman cover. Cover. PJ. Gimana pertanyaanmu? Wes pertanyaannya. Kita bahas satu. Terus kita nanti kita bahas yang lain. Jadi untuk malam ini pembahasan tentang dunia lain, tentang konspirasi dengan tumbal, dengan apa kita cukupkan sampai sekian. Untuk kurang lebihnya kami bertiga, adik, mbak, papa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.